Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Sucikan dan kuduskan kami untuk terus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami merindukan Roh Kudus mengalir di setiap rumah. Bawa kami lebih dalam malam hari ini. Kami buka hati, kami tersedia. Dari tempat titik kemenangan tadi malam, kami naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tidak ada satu roh jahat yang menarik kami turun. Tidak ada satu pun roh dunia menarik kami turun. Kelambanan dan kebodohan disingkirkan dari kami. Kobarkan roh sembah dia dengan agresif. Sembah Tuhan, biarlah ada
berjumpa dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus menyucikan kami. Sehingga setiap hari ada kemajuan. Dalam nama Yesus ada peningkatan, ada kobaran api dari hati hidup kami. Roh kami makin bergelora di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Roh Kudus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berdosa Engkau ampuni. Malam hari ini Tuhan, Engkau kuatkan setiap hati yang lemah. Yang sakit Engkau sembuhkan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk mujizat-mujizat, kesembuhan, penyediaan Tuhan, dan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan. Lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasai. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa. Semua di rumah bangkit berdiri sama Dia. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan, katakan penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu berubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh-Mu yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, jamalah jiwaku.
memberikan instruksi-instruksi yang baru, yang segar dari sorga, memberikan langkah-langkah baru dalam hidup kami. Hidup kami makin akurat, hidup kami makin kudus, hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan. Ibu Clara berdoa untuk firman Tuhan malam-malam. Bapak, terima kasih buat malam ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah yang terus memelihara kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kami. Kami terus dibangkitkan, kami terus dikuatkan, kami terus ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami mau terus melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, namun kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terus penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Oh, biar Roh Kudus menjadi panduan bagi kami Tuhan, yang terus menuntun kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri kekuatan, beri roh hikmat, pengetahuan, curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua tersedia bagi kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin melanjutkan khotbah saya tadi malam tentang Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita, dikirim oleh Bapa dari sorga untuk kita, supaya kita dipimpin, dibimbing, kita ada panduan. Kita akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kudus akan membawa kita kepada kedewasaan. Kita bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa, karena Roh Kudus mengajarkan kita tentang kebenaran. Jika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak-anak Allah. Roma pasal 8. Katakan amin. Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jikalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris, pewaris dari semua janji Allah. Karena itu malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang tadi malam kita sudah bahas. Roh Kudus menjadi jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kita, dan Roh Kudus itu akan memberikan kehidupan bagi tubuh yang fana ini. Roh itu membangkitkan kita. Roh yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam kita dalam Roma pasal 8. Amin. Sehingga apa? Yang tubuh yang lemah, tubuh yang fana ini bisa dihidupkan kembali, disegarkan. Ada energi pada tubuh kita, mengubah cara kita merasa. Saya ulangi, Roh Kudus akan mengubah cara kita merasa. Dia berikan kita kekuatan. Bilang cara kita merasa, sehingga cara berpikir saya juga akan berubah. Katakan, cara berpikir kita juga akan berubah kalau kita merasakan sungguh-sungguh. Roh kebangkitan, roh yang membangkitkan Yesus itu tinggal di dalam tubuh kita. Kita merasakan sesuatu terjadi dalam fisik kita. Saya sungguh-sungguh merasakan 73 hari khotbah setiap hari. Saya merasakan ada peningkatan, ada progres, ada kemajuan. Ya. Sehingga ada perubahan pola pikir, cara berpikir.
hal-hal yang supranatural akan terbuka. Yang sulit dimengerti, Roh Kudus akan menerangkan. Katakan amin. Tadi pagi dalam renungan pribadi saya, waktu Roh Kudus datang kepada tukang-tukang yang membangun kemah suci, Roh Kudus itu berikan keahlian, berikan kecakapan. Baca Mami tadi pagi kirim saudara yang anak-anak yang berteman dengan saya di Facebook. Ya, roh keahlian. Jadi tidak ada alasan untuk kita bodoh, untuk kita lambat. Sesuatu yang bisa dipelajari, Roh Kudus akan menerangkannya. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan orang bodoh loh. Spirit of excellence. Lebih dari rata-rata. Katakan amin. Ini roh Allah tinggal di dalam kita. Roh penciptaan tinggal di dalam kita. Bagaimana kita tinggal dalam titik yang sama, terus menerus tidak berubah, tidak ada kemajuan. Cara pelayanan sebagai pendeta juga begitu, menyanyi dan menyembah juga begitu, hidupnya begitu, tidak terjadi satu perubahan. Kegerakan dalam tubuhmu juga tidak ada, muka pemalas-pemalas terus. Dari sebelum pandemik sampai pandemik selesai tetap pemalas, tetap lambat, tetap ini. Makanya Paulus bilang dari segi umur sebenarnya kalian sudah menjadi guru. Kalian sudah harusnya makan makanan yang keras tapi minta minum susu terus menerus. Karena apa? Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan. Kenapa? Saya mengamati sungguh karena orang itu tidak terbuka kepada Roh Kudus. Walaupun dia menyanyi tentang Roh Kudus, dia tulis tentang Roh Kudus, tapi kalau hatinya tidak menerima pekerjaan Roh di dalam batinnya, tidak ada peningkatan. Ya. Hari ini saudara mulai bekerja, kita semua punya tugas. Saya juga ujian online. Ya, anak-anak semua kerja, kita semua punya tugas dan tidak ada yang sulit. Semua yang bisa dipelajari dipelajari. Tidak ada yang sulit. Roh Kudus akan berikan kita pengertian. Yang sulit ialah kita tidak mau. Contoh saudara belajar nyanyi, itu kan bisa dipelajari. Belajar musik, yang tidak tahu musik, Angel tidak tahu tapi belajar, kan tinggal belajar pencet-pencet. Ya. Itu harus belajar. Ya. Latih diri dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Dulu saya juga waktu baru lulus teologi tuh ngomongnya cepat sekali. Dan melatih cara berbicara yang benar. Melatih berbahasa Indonesia yang benar, melatih intonasi, melatih spasi jarak bicara, sehingga apa yang kita ucapkan itu bisa dimengerti oleh yang mendengar. Apa yang kita doakan itu bisa dimengerti oleh, bukan apa kita berteriak seperti, semua harus dilatih. Dan Roh Kudus menolong kita, memperlengkapi kita supaya kita bisa menjadi agennya di bumi ini. Dan dengan hikmat Allah akan menggunakan berbagai teknologi yang ada di bumi ini untuk kemajuan kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, saya mulai belajar malam ini khotbah dengan tidak pegang mic. Itu masih mempengaruhi tangan saya. Ya, tapi harus belajar. Ya. Ya. Waktu Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu tinggal di dalam kita. Tubuh, bilang dalam tubuh. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma oh ini spirit roh, tapi dia tinggal dalam tubuh, maka tubuh ini juga akan berubah. Karena ada energi, ada kekuatan, ada kesehatan. Tidak ada satu setan, satu penyakit yang bisa datang merusakkan bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Katakan amin. Ya. Karenanya kita sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan ini. Satu Korintus 6 ayat 15. Ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa.
tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab jika demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan tubuhmu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Roh Kudus memenuhi kita dan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini. Katakan amin. Menghidupkan tubuh kita. Jadi ini bukan soal roh. Roh itu termanifestasi di dalam tubuh. Kita harus melatih tubuh kita untuk bekerja. Cekatan, rajin, sehat, kuat. Saya atur waktu saya. Ya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu kehidupannya berbeda. Tubuhnya tuh berbeda. Ya. Kalau engkau mengikat dirimu dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya. Dan bahwa kamu adalah bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya kita ini milik Allah. Tubuh, jiwa, dan roh kita adalah milik Allah. Karenanya hidup ini harus menyenangkan Tuhan dan untuk Tuhan. Baik. Kita kembali kepada poin tadi malam. Tadi malam saya sudah berikan poin nomor 1. Roh Kudus akan membimbing kita dengan arahan baru, dengan wawasan dan pandangan ke depan tentang masa depan. Kita punya wawasan dan pandangan ke depan. Kita tidak takut, kita tidak hidup tergantung berita apapun hari ini, kita tidak terpengaruh. Karena kita tahu Roh Kudus akan mengarahkan kita tentang masa depan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Katakan amin. Yang kedua, yaitu Roh Kudus akan mendasari kita dalam firman yang merupakan doktrin yang mutlak atau absolut. Roh Kudus akan mendasarkan kita pada firman. Katakan amin. Tadi malam saya sudah mengatakannya. Saya sungguh terinspirasi peristiwa di padang gurun. Roh Kudus membukakan kepada hati saya bahwa Roh Kudus yang memimpin Yesus dari sungai Yordan ke padang gurun. Lalu Lukas pasal 4 ayat 15 mengatakan Roh Kudus membawa dia keluar dari padang gurun dan pergi ke Galilea. Roh Kudus yang sama akan memimpin kita masuk pandemik, keluar pandemik, masuk musim apalagi, gak peduli apapun yang terjadi, Roh Kudus ada di dalam kita. Katakan amin. Dan semasa ada di padang gurun itu, saudara, pondasi yang kuat di dalam hidup Yesus ialah firman. Pencobaan itu, iblis itu
tidak bisa menjatuhkan Yesus dengan segala tipu dayanya. Kenapa? Karena Yesus berpegang pada firman. Pegang firman. Perhatikan firman, pegang firman. Tinggal di dalam firman. Katakan amin. Ya. Banyak orang adalah pembuat janji. Ya. Janji ini, janji itu. Kalau pendeta ada yang dari kota besar datang mengunjungi kami ke daerah begini, janji ini, janji itu. Misalnya dari Jakarta, sampai di Jakarta lihat kita pura-pura tidak tahu bahwa dia pernah janji. Ya. Kalau saya, apa yang saya janji, saya akan tetap tepati janji saya. Ya, ada beberapa, masih 2 pulau yang saya akan tabur janji iman saya. Untuk pembangunan gereja saya akan tabur setelah pandemi ini. Ya. Mereka sudah telepon, mami harus datang lihat pembangunan dan doakan kami. Saya bilang tunggu, ya. Tetapi ada orang yang buat janji tidak pernah menepatinya, bahkan hamba Tuhan. Bahkan ketemu pura-pura tidak pernah janji. Saudara pernah lihat itu? Ya. Karenanya saudara jangan cepat-cepat buat janji. Karena apa? Orang itu selalu tidak berpegang pada janji, tidak memelihara janji. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk memegang janji dan memelihara janji-janji kita. Katakan amin. Roh Kudus menolong kita untuk memelihara semua janji Tuhan di dalam hati kita. Alkitab berkata Bapa yang berjanji, dia selalu menepati janjinya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Kita rasanya kok seperti terlambat, tapi tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Katakan amin. Ya, Roh Kudus akan menolong kita untuk memegang dan memelihara janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan juga janji-janji kita kepada Tuhan. Saudara pernah berjanji? Saudara buat ikat janji dengan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan seumur hidupku, aku mencintai Tuhan dengan segenap hati. Pegang janji itu. Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita tentang janji-janji Tuhan, tentang firman Tuhan, dan juga komitmen dan janji kita kepada Tuhan. Saudara jangan cepat lupa. Jangan cepat lupa janji-janji Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk terkunci di dalam kebenaran. Ya. Mengapa orang begitu tidak stabil? Sebentar setia, sebentar tidak setia. Karena tidak pernah memiliki fondasi yang kuat di dalam firman. Roh Kudus memampukan kita karena dia akan mengajarkan kita tentang segala kebenaran. Dia akan meneguhkan, mengokohkan batin kita sehingga kita berpegang kuat kepada firman-Nya. Katakan amin. Ya. Kita harus mendasarkan diri kita kepada firman Tuhan. Setiap langkah-langkah kehidupan kita yang kita buat, kita harus mendasarkan hidup kita kepada firman-Nya. Ya. Ketika kita mendasarkan seluruh hidup kita kepada firman, ya, posisi kita akan berubah. Ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk taat dan taat dengan segera, no delay. Ya. Ada orang tuh taat tapi nanti. Saya melatih diri saya untuk taat dengan segera. Roh Kudus bilang ini, saya lakukan. Dan Tuhan bilang kamu harus menabur. Dan itu mulai dari kamu. Dan saya lakukan. Ya. Justru di tengah-tengah kesusahan kita menabur. Sudah ingat Ishak? Di tengah-tengah kekeringan, kelaparan, dia menabur. Dan dia menuai 100 kali lipat. Saudara belajar taat. Latih telinga dengar, langsung lakukan. Kalau instruksi di rumah, contoh, mami bilang bungsu, duduk catat, tapi kamu gak catat, main HP. Itu sudah terbiasa. Tolong ambil mami minum, tapi kamu pergi ke belakang, masih duduk main HP. Jadi
jadi terbiasa. Sehingga instruksi Tuhan bahkan di dalam batin kita yang tidak terdengar, kita akan sulit untuk taat. Kalau suara yang jelas saja kita nggak bisa dengar. Latih diri dengar perintah dan lakukan. Kenapa? Karena di dalam hati kita tuh ada Roh Kudus. Roh Kudus ini orang nggak taat sekali ini orang. Makanya hidup saudara tidak akan apalagi dengar hamba Tuhan, dengar orang tua rohani, dan saudara tidak taat, saudara datang lagi menipu saya lagi. Dan saudara dengan sesuka hati seperti, Roh Kudus akan tidak bekerja dalam hati orang-orang yang seperti itu. Ya, saudara punya rasa hormat akan Roh Kudus di dalam tubuhmu. Engkau tidak menyerahkan tubuh ini kepada percabulan. Engkau tidak menyerahkan tubuh ini kepada hal yang najis. Karena engkau dan saya adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus, katakan amin. So, tidak bisa berjalan sesuka hati dan bikin dirimu sembarangan. Itulah sebabnya Tuhan selalu memilih. Bilang Tuhan memilih. Hati-hati kalau Tuhan seleksi dan kita tidak memenuhi syarat. Bertahun-tahun firman mendatangi kita dan kita tetap biasa saja. Ya, malam hari ini putuskan untuk taat, no delay, tidak menunda-nunda. Roh Kudus akan menolong kita untuk berdiri kuat di atas pondasi firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk teguh dan terkunci di dalam kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita untuk setia, memegang janji dan memelihara janji. Kita bukan jadi orang pengkhianat, katakan amin. Kita orang yang memegang janji dan memelihara janji. Itu ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan belajar menaati Dia dengan segera. Yang ketiga, Roh Kudus akan melindungi kita dari sistem dunia yang terus berubah dan dari jaringan tipu daya roh yang error. Roh kebenaran akan memenuhi kita. Kepentingan Bapa mengirim Roh Kudus untuk mengawasi hidup kita, menunjukkan kepada kita bagaimana menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak terpengaruh dengan roh error, dengan roh penipuan. Bahkan orang datang menipu kita, kita tidak mudah tertipu dengan segala bentuk roh jahat. Kita betul-betul teguh. Roh Kudus akan seperti memberikan awasan, petunjuk di dalam batin kita, sehingga kita tidak mudah ditipu. Katakan amin. Dia akan melindungi kita dari sistem dunia yang terus berubah-ubah. Dalam 1 Yohanes ada roh error, roh antikris sedang muncul. Kita tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu berita-berita apa saja. Tetapi kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan malam hari ini. Ya. Jadi malam hari ini saya berikan 2 poin. Ya, jangan terlalu banyak-banyak saudara. Ya, Roh Kudus akan meneguhkan kita pada kebenaran. Pondasi kita kuat. Lalu Roh Kudus akan melindungi kita dari roh error, mengawasi kita dalam setiap langkah kita, mengarahkan kita sehingga kita tidak jadi error dan membawa kabar error. Katakan amin. Karena Dia adalah roh kebenaran yang akan mengajarkan kita tentang segala kebenaran. Demikian firman Tuhan malam hari ini, dan saya serahkan kepada Papi akan pimpin kita dalam doa penyembahan dan doa bagi bangsa. Semua bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup mengalir di dalamku. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Rohmu yang penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang hidup
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati. Terima kasih Tuhan, menghidupkan jamahan tangan-Mu dalam seluruh kami, menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami berserah penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Jamah dan pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau mengetahui sampai ke lubuk hati kami apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Jamah dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini Tuhan, tidak menggoyahkan kami. Kami senantiasa terus hati kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya pada-Mu pengharapan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami terus bertumbuh. Kami terus bertumbuh di rumah rohani. Penuhi kami Tuhan, agar apa yang sudah diajarkan kepada kami Tuhan, kami menghidupinya Tuhan. Menghidupi setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Membuat kami Tuhan semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Hati kami tidak goyah terhadap apapun yang terjadi. Sebaliknya kami terus dipengaruhi oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup oleh firman. Karena firman-Mu adalah firman kebenaran yang membenarkan setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Mampukan kami agar kami terus menghidupi setiap firman yang mendatangi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Jamah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas apa yang terjadi atas bangsa kami. Kami bersyukur atas semua keadaan yang terjadi atas bangsa kami. Biarlah lewat peristiwa hati kami terus dibangun untuk mencintai Engkau. Bahwa hanya Engkaulah yang sanggup untuk menyelesaikannya buat kami. Berdoa buat pemimpin bangsa kami. Takut akan Tuhan dalam hidup bangsa kami. Biar pemimpin kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada roh hikmat, roh yang taat kepada firman Tuhan. Penuhi Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari pusat sampai daerah-daerah, kuasa-Mu nyata atas setiap pemimpin kami. Biar mereka dengan penuh hikmat mau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa atas mereka. Berkat buat anak-anak kami di mana saja mereka berada. Tuhan penuhi mereka dengan kuasa. Terima kasih. Amin Dalam Tuhan. nama Yesus. Haleluya. Kami telah berdoa dan mengucap. Amin. Sembah Tuhan, sembah Dia. Sembah. Sembah Tuhan. Sebab Tuhan baik. Mengalir Roh Kudus, mengalir dalam hidup kami. Roh kebenaran, Roh kebenaran. Ini tubuh kami. Malam hari ini Roh Kudus menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kalau kita berkata kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita menjadi satu daging dengan Dia di dalam nama Yesus. Kita menjadi satu daging dengan Dia. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan malam hari ini, menjadi tempat kediaman Allah. Pondasi dalam hidup kita adalah firman-Nya. Firman-Nya mendapat tempat tertinggi dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang kami ingini ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Tidak ada yang lain. Mari kita punya waktu untuk berdoa, waktu untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Masing-masing kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Amin. 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 Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah diam. Tubuhmu telah lunas dibayar dengan harganya darah Yesus, menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Malam hari ini persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Firman mendapat tempat di dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman menjadi pelita bagi kaki kita. Firman menjadi fondasi dalam hidup kita, sehingga kita semua akan terus bertumbuh dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
hadirat Tuhan. Buka hati kita untuk Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus akan berikan instruksi, arahan-arahan baru kepada kita. Kalau Roh Allah memenuhi kita, ada roh hikmat, roh pengertian, ada roh kreativitas. Terima, katakan terima. Tubuh saya menerima roh kreativitas. Saya menerima roh keahlian, kecakapan yang baru, sehingga hidup saya menjadi satu kehidupan yang berguna. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini tubuh kami. Malam hari ini Roh Kudus berbicara secara pribadi. Persembahkan tubuh ini kepada Tuhan. Anak-anak muda, persembahkan tubuhmu. Setiap anak sekolah minggu, remaja yun, di rumah berdiri, dan persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Tubuhmu bukan milik kamu sendiri, tapi tubuhmu adalah milik Tuhan. Tubuh saudara dan saya milik Tuhan. Tubuh ini tidak diikatkan dengan najis, dengan kejahatan, dengan tipu muslihat. Roh kebenaran akan membebaskan kita dari roh error dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus, bebaskan saya malam hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang kau bawa kami sehingga kami benar-benar ada tingkat kepekaan dalam roh kami, dalam tubuh kami, di perasaan pikiran kami. Semua diubahkan, dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kami bukan dikendalikan oleh perasaan, tapi hidup kami dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dikuduskan dengan Roh Kudus, sehingga ada aliran-aliran kehidupan mengalir di dalam kami Tuhan. Roh Kudus akan melindungi kami dari sistem dunia yang terus-menerus berubah. Kami tidak hidup dari sistem Babilonia, tapi dari sistem kerajaan. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, Roh Kudus memberikan arahan dan kita taat. Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita bagaimana membedakan roh-roh lain dan berurusan dengan roh-roh lain tanpa kita terkontaminasi. Katakan amin. Walaupun kita tinggal dalam dunia ini, kita tidak akan terkontaminasi. Jika kita hidup dalam roh kekudusan, kita akan menerima kasih karunia untuk berdiri teguh, menjadi agen perubahan, menjadi orang strategisnya Tuhan di bumi ini, di pulau ini. Roh Kudus akan memberikan kita, menuntun kita, meneguhkan kita untuk hidup dalam roh kekudusan. Kita akan disetel, disetting untuk teguh, tidak terkontaminasi, tidak mengikuti pola cara-cara orang dunia, tapi dengan cara-cara kerajaan. Katakan amin. Malam ini persembahkan tubuhmu, persembahkan tubuhmu sekali lagi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh ketaatan mengalir dalam hidup kami, ketaatan kepada arahan Roh Kudus yang terkini,
ketaatan kepada firman yang sungguh-sungguh menjadi pondasi, tidak ada dasar lain. Kebenaran itu menjadi pondasi dalam hidup kami, sehingga tidak ada ketidaksetiaan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada pemberontakan. Tapi kami terus berjalan dalam ketaatan, ketaatan dengan segera mematuhi semua yang Tuhan tunjukkan bagi kami melalui pekerjaan Roh-Nya di dalam kami, sehingga kami terluput dari semua jaringan tipu daya setan, tipu daya orang-orang yang dipengaruhi dengan pikiran duniawi dan pikiran setan, pikiran pemberontakan. Kita akan dilepaskan dari orang-orang jahat ini yang penuh dengan segala tipu muslihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Roh Allah yang hidup mengalir di setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, sehingga kami tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, rupa-rupa opini manusia, tapi Roh Kudus mendasarkan kami, mengokohkan kami dengan kebenaran firman. Firman itu termaktub, firman itu tertulis dalam loh hati kami. Firman itu ada dalam tubuh kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami, pikiran kami, perasaan, kehendak, kemauan kami, semua tunduk di bawah firman. Roh Kudus membawa kami terkunci di dalam firman, sehingga kami di dalam perjalanan rohani ini tidak berbelok ke sana dan kemari, tapi terkunci dalam kebenaran. Kita akan teguh berkata seperti Yosua, pilih hari ini, kalau engkau beribadah kepada yang lain, maka aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun tinggal saya dan keluarga saya, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus akan meneguhkan kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan segala tipu muslihat dunia ini. Ya, saudara begitu cepat percaya berita, tapi mengapa saudara tidak cepat percaya firman? Izinkan Roh Kudus bekerja di hatimu. Dengan cepat engkau menerima firman, perhatikan firman, pegang firman, dan percaya firman dalam hidupmu. Dengan cepat, katakan dengan segera. Jadi kita setiap hari ikut berita tentang COVID-19 dan kita percaya semua berita, tapi firman Tuhan ini kadang-kadang kita tidak percaya. Saya berdoa malam hari ini, saudara sungguh-sungguh percaya dengan cepat. Roh Kudus akan mendasarkan hidup kita di atas firman-Nya. Roh Kudus akan melindungi kita dari semua error, semua ketidakbenaran, semua dusta, semua jalan pemberontakan, jalan ketidaktaatan, sehingga walaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Kita tidak akan mudah dibelokkan oleh dunia ini, oleh sistem dunia ini. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita sekolah, dimanapun kita tinggal, firman Tuhan menjadi pondasi dalam hidup kita. Firman Tuhan menjadi standar dalam hidup kita. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman tinggal tetap. Katakan amin. Firman menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Katakan amin. Orang yang menghormati Tuhan, dia akan mencintai firman-Nya dan menuruti firman-Nya. Orang itu akan hidup dalam kekudusan. Dan orang yang seperti inilah yang Tuhan sedang siapkan di bumi ini, menjadi agen perubahan, menjadi gereja yang akan berfungsi sebagai terang dan garam, sehingga akan berfungsi untuk mengubahkan bangsa dan mengubahkan banyak kehidupan yang lain. Saya berdoa malam hari ini, saudara sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan serahkan tubuhmu. Bapa, kami bersyukur malam hari ini untuk firman-Mu yang mendatangi kami. Tubuh ini tidak dipakai untuk senjata kelaliman, untuk dosa, untuk kenajisan, untuk menipu, untuk mencuri, untuk korupsi, untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tapi tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kami terkunci di dalam kebenaran. Roh Kudus akan menghidupkan tubuh kami yang panah ini. Kami hidup dalam kuasa ilahi, kekuatan ilahi. Tuhan bawa kami dari kekuatan kepada kekuatan. Tuhan bawa kami dari kebenaran kepada kebenaran. Tuhan bawa kami dari kemuliaan kepada
kemuliaan, sehingga kami walaupun tinggal di dalam dunia ini, kami berhubungan dengan dunia ini, kami masih bekerja di tengah-tengah dunia, kami masih pelayanan di tengah-tengah dunia, kami sekolah di tengah-tengah dunia, tapi kami punya kasih karunia untuk membedakan roh. Kami mengerti bagaimana kami harus buat keputusan dan dipimpin oleh roh, sehingga tidak terkontaminasi dengan kehidupan dunia ini Tuhan. Kita akan terus berperang dan keluar sebagai pemenang dengan seluruh selengkap senjata Allah yang kami pakai. Firman dan roh-Mu bekerja di dalam kami, di dalam tubuh ini. Jangan saudara bilang bahwa firman itu cuma untuk roh, tapi firman itu untuk tubuh. Roh dia yang membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, dan roh itu akan menghidupkan tubuh yang panah ini, sehingga tubuh ini akan berfungsi, tubuh ini akan bekerja untuk Tuhan, tubuh ini akan makin kuat. Terima kekuatan yang baru, terima kesembuhan, terima hikmat, terima kecakapan, terima kreativitas di dalam nama Yesus. Malam hari ini hidupmu tidak akan sama lagi. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami. Malam ini ada terobosan baru dalam hidup kami, memberkati pemerintah bangsa kami, memberkati semua aktivitas kami mulai masuk kepada new normal. Tuhan, berikan kami kesadaran untuk mengikuti semua protokol. Kami juga dipimpin oleh roh sehingga kami tidak ceroboh. Dan Tuhan meluputkan kami dari semua virus ini dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap hari ribuan orang akan sembuh, 7.000 naik menjadi 10.000, menjadi 15.000, 20.000, 25.000 akan sembuh. Semuanya akan sembuh. Kami hentikan roh kematian di dalam nama Yesus. Kami hentikan penyebaran virus ini di NTT, di Soe, di Kepa, di Kumpang, di Alor, di Saburai Jua, di Rote, di Flores, Daratan Sumba. Kami putuskan semua mata rantainya. Kami putuskan mata rantai penyebaran ini di Papua, di Maluku, di Irian, di Sulawesi, di Kalimantan, di seluruh Pulau Jawa, seluruh daratan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seluruh Pulau Bali, seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Kami putuskan penyebaran mata rantainya di dalam nama Yesus. Virus ini dimatikan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang tertular. Tidak ada lagi yang tertular. Di dalam nama Yesus dimatikan di dalam nama Yesus. Sehingga semua aktivitas kami akan berjalan dengan normal kembali Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat menyembuhkan semua saudara-saudara kami sakit dan melindungi semua tenaga medis, melindungi Kabupaten Belu, melindungi kami semua, memberkati pemerintah kabupaten ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mendorong mundur semua kekuatan musuh, roh penyembahan berhala, kutuk-kutuk berhala diputuskan dari kota kami. Kota ini milik Tuhan. Kota ini the city of God. Iblis tidak punya kekuatan apapun di kota ini. Kami minta api Tuhan, api Roh Kudus, lidah-lidah api yang turun pada waktu Pentakosta, turun di atas setiap rumah, membersihkan setiap rumah. Setiap rumah kami terhubung dengan ruang takhta. Di dalam nama Yesus, setiap keluarga disucikan, setiap keluarga diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, meteraikan firman Tuhan ini di hati kami. Di dalam nama Yesus, Roh Allah membantu kami untuk menghidupi setiap firman. Kami terima damai sejahtera, sukacita, kekuatan Allah yang baru, pengertian yang baru, pemahaman yang baru. Di dalam nama Yesus, dari Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kami, menuntun kami, sehingga kehidupan kami makin akurat, makin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus semua terima berkat ini, katakan amin. Salam dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok Dalam acara yang sama, pada jam yang sama, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak sampai
betul-betul normal. Kita semua untuk umat Tuhan, kita sendiri belum dapat surat untuk kembali beribadah di gereja dalam minggu-minggu ini atau minggu depan dari pimpinan GBI. Kita menunggu surat dari pemerintah, surat dari pimpinan gereja, baru kita mulai bisa aktivitas di gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap beribadah di rumah. Setiap sore jam 6 kita ada mesbah keluarga, dan tetap terhubung dengan sorga. Katakan amin. Salam dan selamat malam.